sudah more than enough to send the message, the warning gitu kan. Jadi kita save di 5 menit pertama, bahkan 3 menit pertama kita udah tahu apakah itu terjadi. Selama ini kan enggak. Ya tentu masyarakatnya harus dilibatkan. Masyarakat sendiri itu juga yang melakukan bahaya dan bagaimana cara menghindarinya. Dalam melakukan antisipasi bencana tidak bisa dari hanya satu pihak, ya, baik itu sebagai subjek maupun sebagai objek. Demikian pun dari PVMBG Badan Geologi ini kan dari Kementerian SDM, kita berkoordinasi di bawah koordinasi dari BNPB, ada juga BMKG, ada juga kementerian lain. Nah ini mempunyai tugas dan perannya masing-masing dalam antisipasi bencana ini. Kenapa di kita terjadi bencana? Karena Indonesia itu merupakan ring of fire ya, seperti tadi di awal. Kemudian juga merupakan pertemuan 4 lempeng ya, dari India, Australia maupun Eurasia maupun Pasifik. Nah, tentu konsekuensinya akan muncul namanya gunung api, akan muncul namanya gempa bumi. Dan hasil pertemuan lempeng juga membuat morfologi yang bergelombang, yang secara meteorologi juga curah hujannya cukup tinggi. Nah ini kalau berinteraksi ya tentu ada konsekuensinya dari kondisi geologi tersebut. Salah satu indikator kalau kita bicara mitigasi adalah sudah diterapkannya Perda Building Code, yaitu Building Code bagaimana keamanan suatu bangunan terhadap suatu bencana, misalnya terhadap gempa. Nah, lebih berat lagi kalau kita bicara terhadap tsunami. Artinya bangunan yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi untuk tsunami, misalnya untuk masyarakat pada saat menjelang akan ada tiba tsunami, harus aman dan kuat terhadap gempa dan tsunami. Artinya kekuatannya harus dipertimbangkan. Itu salah satu bentuk mitigasi. Tapi ada juga bentuk-bentuk mitigasi harusnya yang ramah ya. Ramah misalnya tidak hanya mitigasi seperti struktural seperti itu, tapi kita misalnya berbagi misalnya ecosystem based mitigation, yaitu misalnya membangun misalnya bagaimana peran dari Green Belt untuk mengurangi dampak berbagai bencana. Untuk membangun ketangguhan suatu bangsa, itu tidak hanya masyarakat diminta tangguh, tidak hanya masyarakat diminta responsif, tapi tolonglah infrastruktur betul-betul mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Artinya apa? Mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kekuatan bangunan, fasilitas yang memadai dan sebagainya. Itu kurang lebih ya pentingnya mitigasi.
Yang paling dominan adalah kita mempunyai program namanya tanggap darurat. Jadi begitu ada kejadian atau sebelum kejadian kita sudah mengirimkan tim ke lapangan ya. Kemudian juga kita dominan atau banyak pekerjaan berupa rekomendasi. Nah, ini sangat penting ya. Dari hasil survei, collecting data dari PVMBG ini, hasilnya berupa rekomendasi yang disampaikan ke daerah agar masyarakat terhindar dari bencana. Harus ada program yang menerus ya. Jadi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun koordinasi yang menerus antara kementerian lembaga dan koordinasi juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, ini yang harus dan ini sedang terus diperbaiki ya. Kita punya gerbang terdepannya adalah dalam ini untuk hilir ini adalah BNPB. Kita mensupport data maupun skenario untuk BNPB dalam melakukan penanganan ya, baik pra bencana, saat bencana maupun sudah bencana di lapangan. Jadi memang bencana itu kan datangnya sewaktu-waktu, tidak janjian ya. Ketika terjadi bencana dengan adanya desa tangguh bencana ini, maka masyarakat yang kena bencana sudah otomatis bisa mandiri. Kudu tandang, ora kudu kondang. Itu yang artinya kita harus siap bekerja apapun, kapanpun, dengan kondisi yang bagaimanapun, tanpa berpikir terkenal atau tenar seperti itu.